Sehingga kami ada Tuhan pada hari Sabat-Mu saat ini Bapa. Kami mau rendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami minta Roh Kudus Tuhan menjamah setiap kami. Agar kami Tuhan dipuaskan Bapa oleh Engkau. Kami rindu bersorak bagi Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tahirkan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Agar kami layak di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus. Yang percaya bersama dengan saya katakan. Amin. Silakan bangkit Bapak Ibu Saudara. Kita jangan berlemah-lemah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari kita bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus.
akan mengangkat setiap kehidupan saudara tinggi dan lebih lagi. Amin. Haleluya. Kita percaya jika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita akan selalu dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita akan selalu diangkat, dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kita angkat puji ini dengan sukacita. Katakan firman-Mu Tuhan, cerita bagi kami. selalu aman di dalam Tuhan. Amin. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu. Di dalam Engkau kami akan selalu merasakan sukacita Tuhan. Sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami dimampukan. Oleh kuasa darah Yesus kami dimuliakan. Oleh kuasa darah Yesus kami dimenangkan Tuhan. Menjadi ciptaan-ciptaan baru di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin menyembah-Mu dalam roh kami Tuhan. Haleluya Jesus. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku
layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkaulah kami ada saat ini Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu yang melayakkan kami datang di hadapan Bapa di sorga. Sungguh begitu besar kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Begitu banyak kebaikan Tuhan, cinta Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian sembah kami, ucapan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau begitu baik terhadap kami. Dan selamanya kami katakan Engkau baik Tuhan. Sungguh kami bangga dan beruntung memiliki Engkau ya Tuhan. Engkau Bapa yang setia, selalu melihat hidup kami, selalu menyertai, memberkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Sebelumnya basuh layakkan kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami Tuhan boleh membawa setiap doa-doa kami dan Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdoa bersama untuk gereja kita. Mari kita berdoa buat gereja kita untuk melepaskan berkat bila gereja ini boleh menjadi gereja untuk dipakai oleh Tuhan, menjangkau banyak jiwa. Kami bersepakat berdoa melepaskan berkat buat gereja kami Tuhan, yang begitu memberkati iman kami Tuhan, di mana kami Tuhan boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, bermazmur Tuhan, menaikkan sembah kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan gereja ini tidak akan pernah ditutup. Gereja ini boleh berjalan Tuhan, dan boleh berdampak buat sekitar, baik RT RW, ibu kota di Jakarta dan bahkan Indonesia Tuhan. Melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kami panggil jiwa-jiwa dari berbagai penjuru, dari timur, selatan, barat, utara, dari seluruh bangsa-bangsa akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memenuhi setiap bangku-bangku yang kosong di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gerakkan setiap hati orang-orang Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja kami mempunyai visi misi memenangkan banyak jiwa Tuhan. Biarlah gereja kami gereja untuk berdoa, untuk memenangkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap ibadah kami, setiap orang yang mendengar mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Mereka akan merasakan sukacita damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gembala sidang kami yang saat ini melayani tempat lain, berkati bila urapan-Mu turut atas hamba-Mu. Bila tutup bungkus keluarga mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang mereka gumulkan Tuhan dengarkan dan kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak dan keturunannya diberkati oleh Engkau Tuhan. Berkati juga gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu sesungguhnya isi hati-Mu, untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Berikan kemampuan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persekutuan di tempat ini, baik PBI, WBI, Youth dan sekolah minggu. Biarlah tidak hanya sekedar persekutuan Tuhan, tetapi melalui persekutuan ini banyak jiwa-jiwa diubahkan Tuhan. Kirimkan lagi jiwa-jiwa Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat keuangan gereja kami, sungguh sangat luar biasa Engkau, kami melihat luar biasa Tuhan penyertaan-Mu. Kami tidak pernah kekurangan. Tuhan sediakan tepat waktu Tuhan. Tambah-tambahkan lagi berkat-Mu melimpah atas keuangan gereja kami Tuhan. Terima kasih juga seluruh donatur yang begitu setia membantu pelayanan di CBM Gangga Raya dan di CBM Pondok Indah Tuhan. Berkati seluruh donatur Tuhan. Engkau mengetahui mereka satu persatu. Apapun yang mereka kerjakan, yang mereka gumulkan, Tuhan dengarkan dan kabulkan. Berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan lebih giat lagi, semangat lagi untuk beribadah, memuji menyembah Engkau Tuhan. Apapun kerinduan pergumulan mereka, Tuhan dengarkan dan kabulkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara ucapkan doa berkat buat bangsa negara kita Indonesia. Kami melepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Lepaskan pengampunan-Mu atas bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di negara yang luar biasa Tuhan. Negaranya aman damai sejahtera Tuhan.
Terima kasih juga Tuhan telah terjadi pemilihan dan saat ini Tuhan akan terjadi peralihan pemerintahan dari Bapak Joko Widodo dan Bapak Presiden Bapak Prabowo Tuhan. Biarlah Tuhan ketika itu peralihan tidak akan terjadi kerusuhan Tuhan. Juga berikan hikmat meripat buat Prabowo dan wakilnya untuk memilih para menteri untuk membantu berjalannya pemerintahan di negara kami Indonesia Tuhan. Kami tolak segala mara bahaya malapetaka bencana alam tidak berkuasa atas bangsa kami. Biarlah kesatuan persatuan turun atas bangsa kami. Dan biarlah 60% jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Hujan pertobatan akan terjadi di bangsa negara kami Tuhan. Lawatan Tuhan akan terjadi di bangsa negara kami Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran bangsa kami Tuhan. Baik para pemimpin kami yang terdahulu sekarang dan yang akan datang. Baik rakyatnya Tuhan yang bermain praktek kuasa kegelapan. Yang mengutuk bangsa pilihan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan tercurah berkat-berkat-Mu melimpah atas bangsa negara kami. Berkati juga Tuhan setiap infrastruktur yang telah berjalan. Biarlah selesai Tuhan. Baik dalam sektor pertanian, perindustrian, perikanan lautnya Tuhan. Tambang-tambangnya, pabriknya, tekstilnya Tuhan. Biarlah tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang tertutup, lapangan pekerjaan yang terbuka Tuhan. Kami tolak roh menganggur tidak berkuasa atas bangsa negara kami Indonesia. Berkati juga Tuhan keamanannya Tuhan. Biarlah boleh seluruh aparat yang menjaga Tuhan mereka bekerja dengan baik Tuhan. Kami tolak roh korupsi, kami tolak segala pernikahan lebih dari 2. Biarlah para pemimpin yang terpilih Tuhan, mereka boleh menjalankan semua jabatan yang telah diemban Tuhan, mereka berhasil Tuhan untuk kemuliaan-Mu di sorga. Berkati sumber daya alam, sumber daya manusianya, Tuhan berkati. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa Israel Tuhan. Kami yakin percaya ketika kami melepaskan berkat kami akan berkati karena Engkau berkata siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, siapa yang melepaskan berkat atas Israel akan diberkati. Maka hari ini kami melepaskan berkat buat bangsa Israel Tuhan. Biarlah bangsa Israel tetap setia memuji menyembah Engkau. Bebaskan mereka dari penyembahan berhala ya Tuhan. Kami yakin percaya suatu hari nanti kami akan datang Tuhan. Seluruh jemaat CBM Gangen Raya akan datang Tuhan untuk melihat Engkau pernah hadir di dunia ini Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Berkati seluruh negara yang ada di dunia ini Tuhan. Baik Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara seluruhnya. Tuhan berkati Tuhan. Saat ini hamba-hamba-Mu yang mengabarkan Injil-Mu, menjalankan amanat agung. Tuhan pelihara, Tuhan mampukan Tuhan. Berikan hati yang militan untuk mengabarkan kabar baik, kabar Injil-Mu di seluruh pelosok negeri ini Tuhan, di seluruh dunia. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan, agar tidak salah Tuhan. Agar sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Karena hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Mari saya berikan kesempatan buat kita semua untuk ambil saat teduh, mendoakan suaminya, mendoakan istrinya, mendoakan anak-anaknya, mendoakan pergumulannya. Jangan malu Bapak Ibu Saudara. Minta apa saja di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan dengarkan dan kabulkan. Engkau tahu Tuhan, setiap kami mempunyai pergumulan. Sebelum kami meminta, Engkau telah mengetahui di sorga mulia-Mu. Tetapi kami mau belajar untuk meminta dengan mulut kami Tuhan. Saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus akan mengalami kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini bergumul untuk biaya hidup sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kirimkan berkat-Mu. Dari berbagai penjuru Tuhan, Engkau kirimkan orang-orang atau siapapun Tuhan pakai untuk mencukupkan semua apapun kebutuhan. Yang saat ini bergumul untuk suami dan istri Tuhan. Tuhan persatukan hati yang telah tercerai berai. Engkau ikat mereka dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Tambahkan anggur manis dalam setiap rumah-rumah tangga Kristen. Baik yang ada di dalam CBM Gangen Raya, CBM Pondok Dia dan CBM SCBD. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul untuk menikah Tuhan, Engkau kirimkan pria atau wanita untuk menikah Tuhan tepat waktu yang sepadan, yang ada Roh Kudus di dalamnya Tuhan. Tuhan akan sediakan juga dana-dana yang dibutuhkan.
Saat ini yang bergumul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, Tuhan akan sediakan dana-dana yang akan dibutuhkan Tuhan. Kami tolak roh meminta-minta, roh mengharapkan manusia. Kami hanya meminta kepada Engkau Bapa Yahweh, Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus. Engkaulah sumber berkat kami ya Tuhan. Manusia hanyalah alat-Mu, maka Engkau sanggup mengirimkan berkat-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha-usaha jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah berkembang maju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang kerinduan untuk berdoa untuk pernikahan anak dalam tahun ini, Tuhan akan sediakan dana-dana yang dibutuhkan, waktu yang terbaik, tempat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, keluarga yang berdoa untuk rindu mendapatkan rumah di tahun 2024, kami yakin percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan berikan rumah yang terbaik Tuhan, di mana nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan jemaat agar bertambah banyak. Biarlah gereja kami tidak sia-sia Tuhan, akan terisi dengan penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua Tuhan yang merindu untuk menikahkan anak dan agar mendapatkan pekerjaan yang terbaik, Tuhan akan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, agar Tuhan memampukan setiap jemaat-jemaat-Mu yang lagi menjalankan berpuasa Tuhan, agar Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya seluruh doa-doa kami Tuhan telah sampai di sorga mulia-Mu. Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami dan mengubahkan segalanya yang tidak ada menjadi ada. Juga saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan CBM SCBD yang dipimpin oleh hamba-Mu Pastor Dika dan Pastor Audi. Biarlah Tuhan ketika pembukaan banyak lagi jiwa-jiwa berdatangan Tuhan. Apapun setiap dana yang dibutuhkan Tuhan akan sediakan. Berikan kekuatan, kemampuan kepada Pastor Dika dan istri Tuhan untuk memimpin SCBD untuk kemuliaan hormat di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya yakin percaya Engkau telah memeteraikan semua kemenangan yang kami capai, doa-doa kami dengan kuasa dari Yesus. Roh jahat iblis tidak berkuasa membatalkan setiap janji-janji Tuhan terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesua Hamas yang hidup, kepada Bapa Yahweh di surga kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
di atas segala raja. Terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang penuh kasih, rahmat dan anugerah. Benar Tuhan. Allah yang sungguh luar biasa dahsyat. Yes Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami di rumah-Mu di tempat ini, dari Amin. berbagai gereja, dari berbagai usia dan latar belakang. Yes Tuhan. Hal yang pasti adalah berkat-Mu akan mengalir. Amin. Semua orang yang lemah dikuatkan, semua Yes, orang yang Tuhan. sakit disembuhkan. Amin. Seorang yang kehilangan harapan akan diberikan harapan Yes baru. Tuhan. Pencurahan dari Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus, Amin. dalam pertolongan Allah Roh Kudus, itulah menguasai hati dan pikiran kita hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya disembunyikan di balik salib, supaya apa yang diperkatakannya asal dari Engkau untuk kemudian hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tepuk tangan yang meriah dulu sekali lagi buat Tuhan. Sambil Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Terima kasih untuk WL, semua hadirin yang sudah diberkati Tuhan. Hari ini kita ada 2 ibadah, satu di sini, satu lagi di SCBD. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan ibadah di SCBD itu adalah di gedung Flix Studio One. Itu ada 7 studio, jadi studio yang pertama. Apabila Bapak Ibu ada waktu main-main, jalan-jalan di mall SCBD Asta Mall namanya ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya diberi tugas untuk hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Untuk ini, saya baru pulang dari pelayanan di Bali untuk melayani pernikahan daripada Stephen dan Selin. Sungguh barangkali bisa dikasih videonya, Putri boleh diinikan sambil dipersiapkan. Pernikahan yang terjadi di sana itu adalah pernikahan yang beberapa bulan lalu saya terima. Pak Pendeta, tolong saya mau menikah, kami berdua untuk menjadi berkat. Nah, Deborah saja sebagai gembala. Tapi pasangan ini mengatakan Bapak saja. Oleh karena itu saya bersama Ibu Deborah berangkat ke Bali. Terima kasih untuk Bapak, Ibu semua atas doanya. Selama 6 hari kami di sana, sungguh kemuliaan bagi Tuhan terjadi. Saya juga hari ini boleh mau membagikan suatu kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai kehidupan keluarga kita. Kehidupan keluarga yang bagaimana yang kita hidupin. Saya melihat di dalam Alkitab bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, dan orang-orang dan semua hamba Tuhan Rasul yang mengikuti firman itu dibuktikan. Sekarang pun begitu. Ekonomi di dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari Israel. Negara yang terbentuk karena janji Tuhan. Bukan karena kebaikannya, tapi karena janji Tuhan. Saya belajar tentang beberapa orang di antara mereka kaya di dunia. Saya sebutkan ya, yang punya perusahaan Oracle, namanya Larry Ellison. Juga yang punya Bloomberg, Michael Rubin, Steve Ballmer, juga Einstein, juga Microsoft, juga yang membuat WhatsApp. Mereka adalah orang-orang terkaya di dunia. Terkaya di dunia. Einstein ketika kita mungkin masih belum lahir, Einstein itu menjadi teknolog yang sangat terkenal hingga saat ini. Jadi janji Tuhan itu ada. Nah, oleh karena itu kita coba membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian
Kejadian 2 ayat 18, lalu kita lompat 21, 22 dan 23. Sudah ditemukan? Bisa bantu slide-nya? Ini adalah suatu latar. Saya ingin sampaikan kepada kita ada latar belakang. Kenapa kita ini lahir? Kenapa Tuhan mendirikan keluarga? Yang ada zaman dahulu itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, sebelum ada Hawa hanya Adam. Adam itu ditempatkan Tuhan, diciptakan Tuhan dari tanah liat. Lalu dihembuskan nafas. Itu. Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Lalu diciptakannya lah seorang perempuan. Saya baca buat kita semua. Kejadian 2 ayat 18, Kejadian 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bisa kita baca sama-sama 1, 2 ya. Tuhan Allah berfirman, apa dikatakan? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 21. 2 ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23. Lalu berkatalah Musa, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, betapa indahnya keluarga itu. Ketika Adam dipandang Tuhan sendirian tidak baik, membuat Adam tidur nyenyak. Wow. Yang membuat kita tidur pun Tuhan. Yang membuat kita lahir pun Tuhan. Yang membuat kita nafas itu Tuhan. Depend on God. Hanya Tuhan, gak ada yang lain. Jadi ketika dipandangnya manusia itu tidak baik sendiri, maka ketika Adam manusia itu tertidur lelap, diambilnya apa tadi? Tulang rusuk. Setelah tulang rusuk diambil, dia apa? Dibangunnya lah seorang wanita, perempuan, pasti cantik sekali. Dengan tangan Tuhan dibalutnya dengan daging. Rusuk yang sebelah kiri diambil satu rusuk itu, ditutupnya dengan daging. Tuhan ini adalah Tuhan yang sempurna, saudara. Beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, konsep Tuhan tentang kita itu indah. Setelah perempuan itu jadi, diapakan? Apakah Adam cari wanita lalu pacaran? Enggak. Wanita itu dibentuk, perempuan itu dibentuk lalu diantarkannya kepada Adam. Di ayat berapa tadi itu? Lalu berkatalah apa tadi? Lalu Tuhan membuat manusia itu tidurnya, ketika itu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah manusia itu dibangunnya oleh seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi perempuan itu dibangun dari tulang. Dari yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu, buat wanita. Betapa berbahagia dan indahnya saudara-saudara ini. Inilah konsep Tuhan tentang rumah tangga. Tapi kenapa rumah tangga itu berantakan? Kenapa anak-anak jadi tidak seperti yang tertulis ini? Kalau tadi saya katakan orang-orang Kristen, orang-orang seperti Warren Buffett, Stein,
Mereka di dunia ini hanya 0,2%. Berapa persen saudara jumlah mereka? Persen, nggak sampai 1%. Tapi 40% peraih Nobel yang berhasil memperoleh Nobel adalah orang-orang. Kenapa? Karena janji Tuhan. Orang terkaya di dunia adalah mereka. Ekonomi mereka, seluruh ekonomi dunia di tangan mereka. Kenapa kita susah? Kenapa kita miskin? Kenapa kita tidak bahagia? Itu yang dikasih Tuhan sama saya. Kenapa saya tentang tadi saya mengatakan saya baru menikahkan orang di Bali. Pasangan yang menurut saya luar biasa. Mereka merancang pernikahan itu dari beberapa tahun yang lalu. Tahun. Datang krisis. Ekonomi kurang baik. Terus mereka bergumul untuk pernikahan. Dan mereka memilih Bali. Dan saya di tangan Tuhan. Saya takut saudara. Saya baca tentang pernikahan ini, saya takut. Tuhan, kalau aku yang engkau utus untuk memberkati menjadi alat di tanganmu meneguhkan pernikahan mereka. Saya mau Tuhan. Tapi siapa? Apa yang harus saya sampaikan? Saya pun tidak sempurna Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak bergumul tentang rumah tangga Bapak Ibu. Tuhan, kenapa rumah tangga? Kenapa papa mama saya tidak akur? Kenapa kami susah, rumah tidak punya, apa tidak punya gitu loh. Itu yang mau saya sampaikan. Mari kita hari ini mengulang kembali apa rencana Tuhan. Kenapa? Karena pernikahan adalah rancangan. Pernikahan adalah inisiatornya adalah Tuhan. Amin. Bapak Saudara yang diberkati. Manusia diciptakan itu adalah terakhir. Hari pertama, cakrawala, matahari, bulan, lalu kemudian tumbuhan, binatang di laut, ikan. Dan Tuhan bilang, kita ciptakan manusia setelah semuanya ada. Biarlah kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Kata Bapa, kata Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Putra. Mereka berunding. Mereka masih di surga, di surganya. Belum turun. Tuhan sendiri mendesain segambar dan serupa, lalu kita susah, lalu kita dikuasai oleh kehidupan yang begitu yang diberkati Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pernikahan, keluarga, dan kita adalah hasil daripada karya Tuhan di Taman Eden. Berkembang biaklah, penuhilah bumi. Segala apa yang diciptakan dari hari pertama, hari ke-6, taklukkanlah itu menjadi makananmu. Adam kasih nama padi, gandum, jagung, kacang. Lalu binatangnya ada kerbau, sapi. Lalu ada ikan, gurame, semua Adam kasih nama. Kasih nama. Adalah dosa yang timbul karena lalu kemudian Tuhan tidak diam diri setelah air bah habis semua. Diri berinisiatif turun menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 1, Kejadian 1 ayat 28, taklukkan. 1 ayat 28, taklukkanlah. Semua jadi makananmu. Penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Miskinlah kamu, melaratlah kamu, susahlah kamu. Enggak ada. Ada itu. Menabur, menanamlah Ishak.
Dalam tahun yang sama, di Keluaran 3 dikatakan seperti itu. Dalam tahun yang sama, menuailah Ishak dan mendapatkan 100 kali lipat. Dan Ishak kedapatan kaya, makin kaya dan semakin kaya. Kenapa kita semakin miskin? Ya, mengalami kemiskinan. Kita juga boleh mengalami penderitaan. Juga mengatakan itu. Abraham juga mengalami penderitaan. Tapi jangan selamanya kita menderita. 10 tahun hidup menderita, 20 tahun hidup menderita, 30 tahun miskin, 60 tahun miskin terus, nggak ada yang berubah. Itu loh. Terus kaya, tapi jangan sampai kita mati pun susah. Yeremia 29 ayat 11. Bagaimana sekarang? Dikatakan di Yeremia 29 ayat 11 apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku ini kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku terhadap kamu, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh. Betul. Kenapa tadi saya sampaikan itu orang-orang yang menguasai Microsoft, yang menguasai Apple, yang menguasai teknologi, yang membangun pesawat, telekomunikasi. Yakin bahwa konsep Tuhan tentang kita adalah konsep kebahagiaan, Bapak Ibu? Lanjut lagi, kita coba lagi. Kenapa orang-orang ini tadi saya sebut beberapa orang. Saya mau kasih satu contoh namanya Warren Buffett. Boleh dibuka di Google, Warren Buffett itu siapa? Dia juga orang, menurut majalah Forbes, terkaya di dunia. Dan Forbes kesukaan si Warren Buffett itu apa? Kesukaannya? Kesukaannya itu menolong orang. Kesukaannya bukan mengumpulkan uang, kesukaannya menolong orang. Tuhan, hendaklah engkau saling menolongan. Terus kesukaannya apa lagi? Dia suka melayani dengan batin. Dengan saya di sini berdiri melayani Bapak Ibu Saudara. Saya mengunjungi Bapak Ibu Saudara di rumah. Saya tanyakan bagaimana anak-anaknya sekolah bersama teman-teman semua. Pandemi kita bagi beras. Kenapa? Cari uang. Sedang menabur, buang uang. Itu investasi saya di surga. Jangan sampai Bapak Ibu tidak menabur. Kalau saudara tidak menabur, anak cucu kita bagaimana? Karena ketika kita menabur, kita akan memanen, menuai. Itu buang-buang duit di gereja. Sebentar, kalau engkau menabur di gereja, itu buahnya di surga. Tapi ketika gembala pendeta memberikan itu sebagai uang sekolah, itu menolong banyak orang, itu buah-buahnya. Di mana kita taburnya? Di ladang Tuhan. Saudara jangan merasa rugi memberi. Ada harta di surga, ada harta di bumi. Engkau menolong anak-anakmu. Mengasihi anak-anakmu, memberi mereka makan. Engkau sedang menabur, berinvestasi.
Dilakukan Warren Buffett. Aku melayani dengan batin. Kenapa lagi? Dia kreatif, dia kolaborasi. Kita ini terbatas. Tangan kita cuma dua. Tapi ketika kerjasama kita bisa membangun suatu bisnis besar. Negara, organisasi besar. Itu yang lain saya teliti dari mereka-mereka ini. Kerjasama. Mereka membangun komunitas. Komunitas di tempat ini. Dan kita kumpulkan SD, SMP di Betel. Kita sama-sama pergi kemarin ke Jogja. Kita sama-sama pergi ke Serang. Kita sama-sama pergi ke Garut. Kita sewa bus. Saudara juga melakukan hal yang sama. Kalau iya pasti saudara mendapatkan yang dilakukan orang-orang yang tadi saya sebut itu. Mereka bekerja sama, juga mereka mencari orang-orang yang sakit. Kalau saudara buka di Google, sebut Warren Buffett, siapakah Warren Buffett ini? Pasti ditulis apa? Orang yang murah hati, suka memberi. Tuhan. Menabur, menuai. Banyak menabur, karena makin banyak ditabur di ladang, makin banyak tuaian. Amen. Yang diberkati Tuhan. Dalam Matius, tolong PPT 4, Matius 6 ayat 31 dan 33. Baca sama-sama, 1, 2 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai? 33. Carilah dan kebenarannya semuanya akan diberikan, ditambahkan kepadamu. Itu tambahan, itu hadiah. Kalau kita pergi ke swalayan, membeli produk ini dapat hadiah. Hadiah sabun lah, hadiah apalah gitu. Boleh nggak kita datang ke situ? Nggak beli tapi minta hadiah. Hadiah dong, hadiah-hadiahnya mana? Nggak bisa. Jadi dikatakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah, maka diberikan engkau hadiah tambahan. Jadi saya sampaikan kepada kita dengan batin, kolaboratif, komunitas. Kita merancang untuk mendirikan koperasi. Diri koperasi. Minjam nggak kembali, kabur. Komunitasnya rusak. Kita coba lagi, perbaiki lagi. Dari hasil itu kita pergi ke Kalimantan, ke Indonesia, ke Bali, ke NTT, ke NTB, ke Sulawesi kita jalan, ke Papua kita jalan. Jadi gereja ini sudah bekerja sama, kolaborasi untuk menolong saudara kita. Anak-anak kita yang kita bersama-sama di sini sudah ada yang masuk Universitas Indonesia. Tepuk tangan dong. Sudah lulus, sudah bekerja. Ada yang kuliah di mana-mana. Ada yang di Jogja. Buah-buahnya itu sudah mulai terlihat. Itu adalah tuaian-tuaian yang sudah kita dan saudara lakukan. Akan berhenti, kita akan terus maju. Itulah perintah Tuhan. Makanya Tuhan perintahkan apa? Carilah dahulu. Itu kita melakukan perintah Tuhan. Sekarang diberkati Tuhan. Kalau ditanya, apa rencana, impian Bapak Ibu?
Apa impiannya? Boleh, kalau ada handphone boleh dituliskan, kirim ke saya. Apakah karena anak-anak saya lalu mendapatkan cucu? Itu impian, karena belum terjadi. Impian, oh ada anak-anak muda di sini, aku mau kuliah, aku mau kaya. Oke. Mencapai impian itu apa, bagaimana, itu yang harus kita pikirkan. Pak Philip apa? Ya, anak-anak menikah. Berikutnya adalah kalau Ibu Agustin dapat uang 2 miliar hari ini, umpama ya, dapat uang 2 miliar. Tuhan, atau ada orang mengirimkan kepada Ibu. Ibu mau beli apa? Yang pertama-tama Ibu mau beli apa? Kalau Ibu Bapak dapat uang 2 miliar, apa yang mau dibeli? Dibeli. Belum ada konsep. Di TV, orang kasih 100 juta. Hanya punya waktu 10 menit. Belanja apa saja di swalayan ini. Dia mau beli apa? Garuk-garuk kepala, apa ya? Dia nggak punya konsep. 2 miliar itu, 1 miliar lah katakan mau beli apa. Tuliskan nanti, kirimkan ke saya. Mau cek, apakah saudara punya visi-visi tentang aku mau menolong tetangga, aku mau menolong, mau sekolahkan anak saya. Jangan-jangan yang saudara pikir mau beli rumah, mau pindah dari Priok, pindah ke BSD. Ini adalah, apakah itu adalah benih atau keinginanmu pribadi? Di sini kita bicara menabur dan dengan benih dan mendapatkan hasilnya. Dari semua yang saya teliti di sini adalah mereka menyekolahkan anak-anak mereka. Prestasi terbaik. Perlu. Tapi bisa kok. Kalau uang 2 miliar tadi itu kita beli rumah di Pondok Indah kurang. Kalau sekolahkan itu 100 anak bisa. Kenapa? Karena kita punya visi menjadi hamba Tuhan yang diberkati dan memberkati. Blessing and to be blessed. Ke Bali. Videonya. Saya berdua berpuasa mempersiapkan hari itu. Yang mau menikah siapa? Saya? Anak saya enggak. Orang lain mau menikah tapi saya bergumul sama Tuhan. Kenapa? Tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan itu berat. Bapak Ibu memiliki anak, memiliki tetangga, Tuhan berikan tanggung jawab di mana anak-anak itu sekarang. Kalau Bapak Saudara juga sebagai anak, apa yang anak-anak lakukan? Saudara sekolah, dipersiapkan, tapi saudara tidak belajar. Saya berulang-ulang, saya selalu, suaranya, layanan kita di Bali, yang meriah buat Tuhan. Adalah konsep pernikahan. Saya katakan tadi, berbulan-bulan saya siapkan. Tapi saya lupa semua. Berulang-ulang saya bikin catatan, lupa lagi. Tapi pas saya lihat ini jujur. Tuhan, beberapa menit sebelum naik saya masih usahakan baca, enggak ketemu. Orang lain. Itu sebagai hamba Tuhan, bukan untuk saya. Apakah saya terima bayaran atau cari uang? Enggak. Tekan uang. Tenaga, pikiran, kenapa? Karena itu the very best. Dan itu saya sedang menabur buat anak cucu saya. Buat jemaat. Jangan kita diam. Warren Buffett, semuanya kaya raya. Saya sudah katakan rahasianya apa? Mereka melayani dengan batin. Mereka cari orang-orang sakit di jalanan. Lakukan. Ada orang bunuh diri, tengah malam saya pergi. Saya baru baca ini. Ya Tuhan, terima kasih. Dulu mungkin bukan karena Tuhan, tapi karena kasihan gitu loh. Tapi lama pelajari kalau bukan Tuhan yang suruh itu. Lalu Tuhan suruh sekolahin, suruh urus lagi. Apakah saya dapat duit atau saya nama baik di situ? Rahasia saudara kaya, sukses diberkati, menabur. Menabur. Saya sedang menabur bukan dengan uang saja, tapi dengan tenaga saya. Ada di SCBD oleh anak mantu gereja kita.
Takut sebenarnya. Bagaimana biayanya? Sewa bioskop itu mahal. Apakah uangnya sudah ada? Enggak tahu, enggak ada. Kesulitan. Tapi itu menabur harta di surga. Seberapa banyak uang deposito? 10 miliar, 1 miliar, 500 juta, taruh di bank 10 tahun, 20 tahun, enggak dapat apa-apa. Saya hitung bunganya enggak ada. 6%, oke, inflasi saja sudah 10%. Berarti nilai uangmu makin nurun. Tabur di ladang Tuhan. Menolong orang-orang itu yang saya lakukan, itu yang dikatakan oleh Warren Buffett tadi. Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Aku tinggalkan surgaku. Jika Yesus diikutin banyak orang, 5.000, 7.000, 14.000. Berhari-hari mereka jalan dari desa ke desa mengikuti Tuhan. Orang-orang banyak itu berpikir kita akan dapat raja, kita jadikanlah Yesus jadi raja. Mereka menjadikan dia jadi raja supaya dapat makan. Kan Tuhan yang punya konsep seperti tadi itu, bukan kita menguasai bumi, kita belajar sekolah, kita menguasai teknologi, ambil kursus, bilang jangan main game anak-anakku. Hancur saudara. Lihat. Saya pastikan game itu bukan dari Tuhan. Tapi generasi muda di berbagai pelosok bumi sedang menuju tepi jurang. Kasih tahu dari mimbar kudus ini. Banyak ibu-ibu yang nonton drakor terus. Stasikan waktumu buat anak-anak kita. Beberapa kali ajak anak-anak di tempat ini, yuk ngopi yuk. Apa? Ngopi. Yuk duduk bareng yuk di Starbucks yuk. Ingin temanan sama mereka gitu loh. Aku ingin dekat. Jangan nggak mau tahu. Nggak ada kerjaan gitu ngajak orang ngopi. Dan Buffett ini sering ngajak orang makan. Paling hemat di dunia, walaupun dia paling kaya di dunia. Kalau dia makan KFC di banyak tempat, makan enak gitu. Yang dikasih apa? Kupon. Yuk makan ya, makannya dikasih kupon. Kenapa dikasih kupon? Dia dapat diskon harga. Dapat diskon. Jadi dia berpikir, dia menolong tapi juga sambil berhemat. Kita perlu berhemat. Kalau enggak uang saudara habis. Supaya uangnya nggak habis, jangan kasih, salah. Kasih makan, cari diskon. Terus apa lagi? Dia beli handphone yang jadul. Hanya punya handphone yang flip, yang model lama itu. Tapi dia beli handphone untuk apa? Untuk fungsinya, bukan untuk gaya. Fungsinya dia butuh WA, dia butuh untuk internet. Udah. Lakukan hal-hal, saya baca. Dia usahakan uangnya ditabung misalnya, nggak pakai ATM. Ada tabungan khusus dia, tabungan untuk masa depan anak-anaknya, nggak pakai ATM supaya nggak bisa ambil kapan saja. Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan sudah jelas tadi menyampaikan, engkau akan kaya raya, engkau diberkati melimpah. Tahun 20 tahun, 40 tahun kita tetap secara rohani, secara badania. Yohanes 15 ayat 11. Badania, rohania, sukacita Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama. Semuanya. Tapi roh kita juga dikatakan, mana caranya Tuhan memberikan sukacita kita? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus. Itu tadi waktu memberkati itu, Tuhan engkau yang berbicara melalui hambamu. Tadinya Heng itu bisa lancar, saya pas dengar itu. Makasih Tuhan.
Aku katakan sama Tuhan, aku akan mengawal ini. Usahanya apa? Mana mereka? Saya ajarin mereka baca Alkitab. Ajak mereka tiap hari baca Alkitab 3 pasal. Karena saya tahu ada turbulens, ada goncangan. Ada pesawat turbulens, siapa yang tahu? 39.000 kaki pesawat Singapore Airlines SQ. Pesawat penerbangan yang zero kesalahan. Asli bagus, perfect, nggak pernah itu kecelakaan. Pesawatnya bagus. Pesawatnya Boeing 777 Streamliner. Bisa fly by wire. Orang terlatih. Tiba di udara kosong. Nggak ada udara, kosong. Dia terbang tiba-tiba kosong udara. Buas. Terbas 6.000 kaki, saudara. Kaki ada di langit, barang semua ada di langit terbang. Ada yang telur pecah di kepalanya, ada air, semuanya terbang. Saya kasih tahu turbulens bisa saja dalam hidupmu, dalam hidup saya. Tapi kalau sama Tuhan, yakin saya berdua, Tuhan apa yang mau saya sampaikan? Kenapa kita susah itu tadi saya katakan. Jangan susah terus. Sekarang boleh susah. Boleh lahir dengan cara yang sama dari ibunda kita, semua kita sama lahir. Tapi matinya janganlah susah. Sama-sama susah. Boleh sama-sama lahir dengan cara yang sama, tapi hidup kita berbeda. Kita memberkati. Dan uangmu, berikan tenagamu, berikan pikiranmu. Di kanan. Dulu saya waktu susah, anaknya 9 orang. Nggak ada harapan, saudara, mau SMP pun nggak bisa. Aja nggak bisa 9 orang. Tahun 1 SMA. Masuk stan. Turbulens lagi, DO. Jadi gelandangan di Bandung. Ingat saudara. Satu bapak cari saya kasih saya uang 25.000. Berapa saudara? 25.000. Julian, kamu daftar sekolah lah, kuliah. Kalau kamu nanti jadi nggak sekolah, kamu jadi gembel. Karena saya jadi kenek, tukang semir di Bandung itu. Pernah saya nggak makan, saudara. Rampok, nggak kuat, lari. Ke rumah begini, siapa mana yang mau saya rampok ini? Yang buka cuman tukang jahit. Mau nggak bisa. Akhirnya kaki saya itu kalau jalan begini, sakit sekali, kayak ditusuk-tusuk duri. Rupanya kalau nggak makan, itu kaki itu ketusuk-tusuk. Belum kali. Jadi ada orang kasih saya 25.000 suruh sekolah. Dia nggak sekolahin saya 25.000 itu saya jadi nggak? Jadi sekolah nggak? Nggak jadi. Jadi kerja di Pemda DKI nggak jadi. Mungkin istri saya pun nggak mau sama saya. Anak-anak saya nggak mungkin sekolah di Inggris, nggak mungkin sekolah di UI, nggak mungkin sekolah di UPH. Hanya gara-gara benih 25.000 dan sekarang saya ingat selamanya itu 25.000. Cara memberi jangan anggap remeh itu benih. Harta di surga itu dia. Harta yang tidak pernah akan habis. Itulah rahasia dari orang-orang yang kaya raya ini. Dan mereka juga menyembah, melakukan firman Tuhan. Ada orang-orang sakit. Kerinduan saya setelah saya baca ini, loh, Kak, mirip ya. Tanya anak-anak ini, daftarin sekolah. Sebenarnya saya narik Grab. Kalau dia minta pulsa sebentar, saya narik Grab dulu. Saya baca ini iya ya. Apakah saya jadi miskin? Enggak. Rahasia. Bukan saya katakan saya baik, enggak. Saya itu indah. Kan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Ini.
Kemarin saya telepon seorang ibu di sini, kemarin atau minggu lalu. Kita sedang bikin program masa depan di daerah Volker sana. Di situ banyak keluarga, enggak punya rumah, enggak makan atau apalah. Anak-anaknya itu enggak keurus. Saya suruh bikin daftar. Coba dulu bikin daftar SD, SMP, SMA. Siapa yang mau kuliah? Saya ajak beberapa ibu di sini untuk sukarelawan. Itu sama yang dilakukan Warren Buffett tadi. Mereka senang berkumpul, berkreasi, berkolaborasi. Memberi mereka makan, memberikan mereka perhatian, bertanya. Menolong anak-anak kita di sini. Saya tanya, punya nomor rekening enggak? Enggak punya, coba. Ayo kita bikin nomor rekening yuk. Bukan saya mau kasih uang. Tapi siapa tahu suatu saat saya digerakkan Tuhan memberi dia, saya bisa berikan tanpa harus orang lain tahu. Suatu saat dia susah. Suatu saat dia terjepit, suatu saat dia susah di Bandung atau di kota lain. Ditipu orang atau ditipu pria. Hari-hari ini kan banyak pria yang gila, ayah. Masih muda. Saya marah. Beberapa orang saya pernah tolong. Enggak di sini. Tangan saya urus sampai dia sekolah. Itu juga. Saya tahu hanya Tuhan. Itu Tuhan, pasti Tuhan. Saya bilang kalau kamu kesusahan di jalan tengah malam, kan namanya juga anak-anak sekarang ya. Dikasih obat penenang. Ceritanya Vina di Cirebon. Coba itu. Itu peristiwa. 12 orang. Cekkan dia lalu membunuh. Kenapa harus dibunuh? Itu kan gila itu. Mereka nggak mau tanggung jawab kalau nanti ketahuan saya di penjara. Dia mau matiin orang. Nggak kan. Anak-anak saya di gereja ini ada seperti itu. Jangan murahan. Karena tubuh kita dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya, dengan tulang dari Adam. Jadi wanita-wanita anak-anak saya, suatu saat kau menjadi tulang rusuk dari pria siapa? Pasti dia sudah lahir. Kalian jaga tubuhnya. Tapi sekiranya kau salah atau ditipu atau di mana, telepon saya bilang. Telepon saya. Wan itu seperti si Hotman Paris itu kan. Apa yang pasti datang menolong itu. Itu telepon saya. Nilainya harus 9 ya, supaya bisa masuk negeri, supaya bisa masuk perguruan tinggi. Itu menabur. Apa yang gereja sudah tabur, mereka sudah bekerja. Mereka hasil. Juga yang rontok, ada yang gugur di tengah jalan. Setelah mereka gugur, saya masih cari mereka. Sudah tidak kuliah 4 tahun yang silam, tapi masih saya cari. Ayo bangkit lagi, ayo bangkit lagi, ayo bangkit lagi. Orang ini, saudara mau melakukannya, untuk menggenapi perintah Tuhan. Karena Tuhan merancangkan kita damai, penuh sejahtera, dan semuanya dicukupi oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Bagian kita. Anak-anak harus sekolah, orang tua harus menjaga anak-anaknya dan lakukan penyembahan. Itu sebenarnya yang inti daripada poin PPT 6, Putri. Ini, kunci sukses apa tadi yang saya bacakan? Apa? Kita baca sama-sama. Melayani dengan batin. Kan bukan aku baik, tapi aku tidak bisa melihat ketidakadilan. Di pengadilan, orang saya kejar. Saya kuliah lagi. Bukan saya mau gagah-gagahan. Terus yang kedua, Pan? Kreatif tadi. Kita bersama-sama. Kemudian kita bersama-sama komunitas. Apalagi? Karena kita satu terbatas, maka kita perlu bekerja sama. Apalagi? Datangin rumah Bapak Ibu Saudara. Ingin dekat. Terus apa lagi? Dari orang pulang ibadah kita makan. Itu salah siapa? Ibu-ibu. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Ini sedang kita jalankan. Piringnya jangan minum, habiskan minumnya, jangan disisakan. Udah kita bangun. Wastafelnya sudah ada. Doakan airnya supaya pumpnya masuk, sedang kita mohon. Ada utang yang dulu mungkin tahun 60 ada orang di sini pumpnya utang.
Harus bayar dulu katanya, kita lagi mohon lagi. Apa lagi? Tanya bagaimana kabar. Seperti semut, setiap semut ketemu itu selalu tanya apa kabar. Jangan sampai di lantai 3 itu nggak nanya kabar. Turun di tangga musuhan. Padahal tangga cuma satu-satunya itu, ketemu nggak disapa. Sapa, terus apa lagi? Di sekolah, kursus, apa lagi? Apa? Tepati janji, jangan telat ibadah. Janjinya belum. Rahasia yang dari Alkitab yang dilakukan oleh Warren Buffett, oleh Steve Jobs, lebih daripada itu. Anak muda. Kalau anak-anak muda, anak-anak wanita, perempuan, kalau kalian belajar itu apa? Menanam benih apa bukan? Itu menanam benih apa bukan? Marcel, kalau kalian belajar itu ngapain? Menanam benih apa bukan? Bukan ya? Itu menanam benih. Kenapa? Karena nanti anak-anakmu menerima hasilnya. Kalau kalian sekarang belajar lalu kerja di Bank Mandiri, itu buat siapa? Iya, kalian sedang menanam benih. Panennya nanti. Kalau kalian main game, itu apa? Menanam benih atau bukan? Membuang benih, waktunya habis. Adalah membelanjakan waktu kita untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Amin. Terus buat kita semua, jangan sampai pacaran melebihi batas. Amin. Itu kasus-kasus begitu banyak itu. Saya lagi membimbing ada beberapa anak di dewasa. Bingung ada baca di Detik itu, namanya itu ada namanya Open BO atau apa namanya itu. Dimatiin coba. Orang yang sengaja memang mau membunuh, kan gak masuk akal kan. Itu kan anak orang. Bisa kita lakukan, gak bisa. Hanya bisa melarang, jangan pergi, jangan lakukan apapun yang bersifat dosa. Kenapa kita dari gereja ini? Sudah banyak contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi teman buat yang lain. Sapa, ajak makan, ajak minum, ngobrol, kasih uang. Itulah maksud. Untuk mencegah hal-hal yang jahat. Terus apa lagi? Membuka video porno yang tidak baik. Benih. Waktu kita yang membuat kenapa rancangan Tuhan itu terhalang atas kita. Terus terang mengatakan kepada semua kita di sini, jangan jatuh lagi. Menemukan orang bunuh diri, saya katakan. Beberapa kali bunuh diri. Gonnya mahal, yang dibeli apa? Yang ada karbol, lebih murah. Karena putus cinta. Astaga. Bapak Ibu pernah jatuh hati, semua pernah jatuh hati ya? Ingatkan, jatuh hati itu adalah bentuk makhluk yang indah, bisa berbahaya. Jadi kalau tiap hari ketemu, apa yang terjadi? Itu jatuh cinta itu. Ngobrol, sentuhan, jatuh cinta lagi. Saya kasih tahu jatuh cinta itu indah. Tapi hanya buat yang kelak menjadi suami istri kita. Tapi saya menemukan orang, saya masih muda, teman, pulang, lalu taruh korek api di atas ini, di atas pintu. Saya kan ngontrak sama dia. Setiap dia pulang, dia taruh apa? Korek api di atas pintu itu. Itu korek kenapa kok banyak banget? Tahu jawaban dia? Itu adalah jumlah korek, jumlah wanita yang saya pacarin, coba. Kayaknya belum kebagian, dia udah berapa ratus. Jadi ada orang-orang gila yang di zaman edan ini bisa menjerat saudara. Hati-hati dengan cinta itu. Tapi dipermainkan oleh orang-orang atas dasar uangnya, kekayaannya, kebaikannya, kekayaannya, gantengnya, habis. Katanya itu jumlah korek api itu 900 berapa lah. Coba. Setan itu. Wah. Udah sampai hari ini saya pun belum pernah melakukan hubungan
dengan hari ini. Saya sampaikan di mimbar. Kalau pendeta tidak berani menyebutkan ini, apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Saudara? Yang di hadapan kita yang terjadi seperti itu. Karena Tuhan membentuk wanita itu dari tulang rusuk pria yang nanti jadi suamimu, membentuknya, menyerahkannya kepada suaminya, dan lahirlah anak-anak. Ngampuni Bapak Ibu, hati itu loh. Dan ini tergenapi. Rahasianya apa? Berbagi. Berpoin 8, berbagai. Apa kata Timotius, apa Rasul Paulus kepada Timotius, apa kata Alkitab kepada kita. Terus yang sudah mendapat berkat, selama 17, 19. Timotius 6 ayat 17, saya baca buat kita. 1-2 ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tertentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Datang ini firman kepada kita. Bicara hanya uang. Sampai di sebelah kiri kanan kita, tetangga kita, anak-anak kita tidak mendapat kasih sayang. Mendapatkan perhatian. Dan waktu yang baik buat kita untuk menabur. Nah, beri perhatian. Dan anak-anak apa? Belajar lebih sungguh-sungguh. Saya undang WL, saudara yang diberkati Tuhan. Banyak akhir-akhir ini warga dan tema dalam Bapak Ibu semua. Terutama Bapak dan Ibu yang sudah memiliki anak. Cari, peluk mereka, juga punya anak, sedang bergumul buat anak-anak saya. Melihat kesalahan, saudara, sebagai hamba Tuhan sudah berusaha yang terbaik. Itu menurut saya. Saya belum melihat. Saya harus menghukum mereka. Ambil keputusan untuk mengasihi mereka. Maaf kepada mereka. Apa mereka? Saya berdoa sama Tuhan, kan saya panjang umur untuk banyak kekecewaan, banyak hal yang juga kepada suami istri, mungkin suami, mungkin istri kita tidak sesuai harapan kita. Tapi ini tadi sudah kan kita bahwa Tuhan sanggup. Sambil menyanyi satu lagu, silakan. Ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Di mesbah kudus. Di mesbah-Mu Kudus-Mu. serahkan seluruh hidupku. Amin. Penuhi hatiku sekarang.
sudah mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Ini firman yang keras, sangat keras. Mungkin Bapak Ibu Saudara kaget. Tidak apa-apa. Sebagai hamba Tuhan, aku merasakan beban Bapak Ibu. Kesusahan, kemiskinan, beban ekonomi, kasih sayang yang minim, amarah, aniaya, sedang menggoncang. Jangan kaget. Dunia ini memang sedang mengalami goncangan. Dunia ini sedang bergerak. Ada perang di Ukraina, ada perang di Timur Tengah, ada ancaman. Ekonomi, ketidakadilan. Tapi saya mau sampaikan bahwa janji Tuhan, ketika kita lahir, ketika kita menikah, ketika kita diciptakan, dan hari-hari ini, tetap janji Tuhan ya dan amin. Saya sudah melihat, sudah merasakan, sudah membuktikannya. Orang yang sudah sekarat bangkit, orang yang mati hidup, orang yang sakit dipulihkan, orang yang tidak punya harapan diberikan pengharapan. Itu tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan. Jangan melihat diri kita, tapi lihatlah janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau yang membalut segala luka, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Biarlah firman-Mu mengerjakannya dengan kekuatan Roh Kudus, membelah, melakukan operasi, dan membalut luka itu dengan yang baru di dalam kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Engkau sendiri terus memeteraikannya, bekerja melalui kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin, amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan Bapak Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Terima kasih buat Bapak Gembala atas firman-Nya. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengenyangkan rohani kami. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan pada siang hari ini, kami ingin memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lewat persembahan-persembahan kami, lewat ucapan syukur kami, lewat perpuluhan kami. Biarlah Tuhan semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau bertambah-tambahkan hikmat-Mu bagi beliau. Dan biarlah Tuhan kesehatan, limpahan damai, sejahtera, sukacita akan selalu menyertai Bapak Gembala dalam keluarga dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memberkati pekerjaan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara memberikan persembahannya sambil kita menunggu menyaksikan kesaksian dari adik Daud yang ingin memberikan pujian bagi Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah
tangan dulu buat Tuhan. Thank you. Memberkati ya. Ada lagi yang mau kesaksian? Bapak saudara yang diberkati Tuhan, semua sukacita. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Di sini ada kue happy birthday. Yang ulang tahun boleh maju ke depan. Alfred, Adi, dipanggilkan Ibu. Ulang tahun itu adalah kata filosof bertemunya bulan di tempat yang sama. Tapi satu hal yang jelas menurut Alkitab bahwa ulang tahun itu adalah hari yang istimewa di mana kita dilahirkan. Jadi yang ulang tahun Alfred, oh ya, Ibu Rima ulang tahun ya tanggal 7 Mei, Audrey Casimira 12 Mei, Alfred 20 Mei. Alfred mana? Oke, Pak Semli, Salino, dan Pak Adi. Oh iya, kebetulan Pak Adi kurang sehat ya. Kita berdoa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita sampaikan selamat ulang tahun Ibu Rima Patintingan, panjang umur. Selamat ulang tahun juga Audrey Casimira. Sekarang kan Mei ya, masih Mei semua ini. Selamat ulang tahun juga Alfred. Dari tempat ini kami kirimkan salam juga secara khusus Pak Semli, benar hari ini 21 Mei. Juga Pak Adi Amalo. Secara khusus boleh di-shoot ini. Ini ada kiriman kue dari Pak Semli, keluarga Bu Rima. Beliau adalah orang yang diberkati Tuhan, sudah memberkati banyak kita. Panjang umur, sehat selalu, dan anak cucu diberkati Tuhan, dan seluruh keturunannya diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk yang ulang tahun. Boleh dengan kasih Tuhan aku mengajak kita untuk berdiri bersama. Terima kasih Bapa Surgawi Allah yang kekal. Kurang, tidak pernah terlambat belas kasihan-Mu, tidak pernah kurang juga berkat-Mu atas kami. Salah satu daripada hamba-Mu yang memberkati gereja-Mu di tempat ini adalah keluarga Pak Semli Salino. Hari ini kebetulan ulang tahun beliau. Kami mengangkat tangan kepadamu ya Bapa Surgawi, mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Inilah tangan kami Tuhan, dan kami berdoa buat khusus kepada Bapak Salino, Semli Salino. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang khusus di ulang tahun, berkat kesehatan, berkat pangkat, Amin. berkat lolos dari segala cobaan, Amin. berkat dari maut dilepaskan, berkat Amin. dari kesusahan dilepaskan, Amin. tapi diganti menjadi berkat yang indah, berkat sehat, Amin. berkat panjang umur dan kebahagiaan Amin. melimpah atas hamba-Mu Semli Salino. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tambah-tambahkan umurnya, semakin sayang, semakin hormat, semakin rindu dengan Tuhan. Tambah-tambahkan pengetahuan, tambah-tambahkan rezekinya, tambah-tambahkan berkat anak cucunya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa segala rencana orang jahat kami patahkan, segala kerugian, segala binatang-binatang pelahap kami patahkan, kami gantikan dengan berkat melimpah. Amin. Biarlah posisinya, biarlah pekerjaannya, biarlah rumah tangganya diberkati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba-Mu boleh memberkati kami hari ini dengan makan siang. Yes, Tuhan. Kami serahkan pemberian berkat beliau kepada tangan-Mu. Untuk Engkau berkati, untuk kami boleh menikmatinya, bahkan kue yang boleh juga nanti kami nikmati. Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita, kita nyanyikan. Kami bagaimana Engkau menciptakan, membangun inisiatif sebuah rumah tangga sebagai lembaga pertama Engkau bentuk di muka bumi ini. Dan kami adalah hasilnya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan kami pegangan kami, yaitu dalam Alkitab firman Tuhan. Dan Tuhan juga telah memberikan jaminan kepada kami. Tugas kami mau bergerak melakukan yang terbaik buat Tuhan, buat sesama, buat bangsa dan negara, buat gerejamu. Tadi kami juga sudah mendengar apa yang harus kami lakukan. Untuk kami melayani dengan batin, untuk kami menemui orang, untuk kami selalu on time, untuk kami juga Tuhan untuk selalu datang menggali firman-Mu dan berbuat baik kepada banyak orang. Kami juga mau berkolaborasi, bekerja sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau juga mengingatkan kami untuk kami boleh berbagi sesama kami masing-masing, bahkan dengan orang yang tidak ada di sini. Engkau juga Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak lupa berterima kasih, bersyukur atas segala berkat Tuhan. Oleh karena itu, firman-Mu sudah boleh kami nikmati. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami tinggal di tengah-tengah bangsa dan rumah tangga kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu, angkat hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat dan terarah kepada-Mu. Lihatlah hati kami yang siap Tuhan menerima berkat. Biarlah segala berkat yang Kau berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub diberikannya kepada kami seluruh sekalian. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati Engkau di perjalananmu, di laut, di udara, diberkati Engkau kemanapun Engkau berjalan. Diberkati ayah dan ibumu, diberkati orang bersama dengan Engkau, diberkati anak cucumu, diberkati suamimu, diberkati istrimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati apa yang dikerjakan tanganmu, diberkati orang memberkati Engkau, diberikan Engkau segala kebutuhanmu. Engkau tidak kekurangan tapi melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan Engkau pertolongan, diberikan Engkau jalan keluar. Segala berkat itu sudah menjadi bagianmu. Engkau juga diberkati untuk lebih lagi dengan kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidupmu, yang rajin meneliti dan menerima berkat. Roh Kudus menolongmu, menjagamu, menasihatimu dan mengajarimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dan ketika kali datang yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, nama kita didapati ada. Haleluya. Berkat itu sudah menjadi bagian dari saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
ini ada kue, kita jangan biarkan dia nganggur. Kita harus potong nih. Ada ininya, ada pisaunya. Mari mendekat sini. Bukan, nanti jemaatnya agak bergeser sini. Nanti ucapkan selamat ulang tahun, itu pesan dari Bu Gembala tadi. Kita ucapkan terima kasih. Happy birthday sama. Iya, pulang aja. Ya, mari. Kita sampaikan selamat ulang tahun, kita mendekat di sini. Merapat ya sini. Kita menyampaikan supaya bisa divideokan ya, karena kebetulan Pak Semli ngadap ke sini. Jadi kita sampaikan selamat ulang tahun buat Pak Semli Salino. Ya, video. Tapi mari sebagian. Ya, pas. Oh, ya. Tolong yang lagu itu Happy Birthday. Dan jemaat kami menyampaikan selamat ulang tahun panjang umur kepada Bapak Semli Salino, pada Bapak Adia Malo, juga Bang Alfred Ratu Masa, juga Audrey dan Ibu Rima Patingtingan. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Bapak Semli Salino. Terima kasih kuenya.